Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 16. Rencana yang sempurna. Saat ini, Naya tengah bersiap-siap ingin pergi keluar. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 malam. Setelah selesai makan malam, Naya langsung saja bersiap-siap. Naya ingin pergi ke rumah Dinda karena ia akan pergi bekerja malam ini bersama Dinda. Apalagi malam ini bakal ada acara besar-besaran di klub. Jadi Naya harus masuk kerja. Seperti biasa, Naya hanya mengenakan pakaian biasa. Sudah siap? Aku harus cepat-cepat pergi ke rumah Dinda, ucap Naya, seraya menatap wajahnya lewat pantulan cermin. Naya keluar kamarnya dan berjalan menghampiri kamar Satria. Tok tok tok. Naya mengetuk pintu kamar Satria beberapa kali, sampai Satria membukakan pintu kamarnya. Kak, ucap Naya. Kau mau kemana, Nay? Ini sudah malam. Tanya Satria. Ia memasang wajah ekspresi kebingungan. Padahal ia sudah tahu kemana adiknya itu akan pergi. Aku mau nginap di rumah Dinda, Kak. Boleh ya? Naya memohon. Ia memelas seraya matanya berkaca-kaca. Sebab saat dulu Naya ingin menginap di rumah Dinda, selalu saja tidak diperbolehkan. Tentu saja Satria tidak ingin terjadi apa-apa kepada Naya jika berkeliaran di luaran. Tapi sekarang Naya sudah dijaga oleh Daniel. Bahkan kemanapun Naya pergi, selalu ada pasang mata yang memperhatikannya. Satria terdiam sebentar. Ia sengaja berpikir agar Naya tidak curiga. Baiklah, tapi kau jangan kemana-mana. Kakak hanya takut sesuatu yang buruk terjadi denganmu. Satria berkata dengan lembut. Iya kak, makasih ya, aku pergi dulu. Setelah berpamitan, Naya segera pergi keluar. Saat Naya keluar, ia dikejutkan oleh kehadiran Mila yang baru saja memarkirkan motornya di halaman rumah Naya. Mila, ucap Naya bingung. Ada apa kau ke rumahku? Naya menaikkan satu alisnya bingung, seraya memutar bola matanya ke kanan dan ke kiri. Aku hanya ingin menginap di rumahmu, tapi sepertinya kali ini kau ingin pergi. Mau kemana? Tanya balik Mila. Aku ingin nginap di rumah temanku, sahut Naya. Wah, benarkah? Bagus tuh. Aku boleh ikut gak, Nay? Soalnya aku lagi gak mau sendirian di kos, sorak Mila dengan begitu semangat. Naya membulatkan matanya melihat Mila yang begitu sangat antusias ingin ikut bersamanya. Tapi Mil, apa kau yakin ingin ikut denganku? Naya tidak enak jika ia harus memberitahukan pekerjaannya yang sekarang. Mila mengangguk dengan cepat. Ini adalah tugasnya sebagai bawahan Daniel. Semenjak Mila menjadi bawahan Daniel, ia dilatih agar bisa berkelahi. Tujuan Daniel mengajari Mila tentunya untuk menjaga Naya. Daniel tak perlu khawatir lagi jika sesuatu mengincar Naya. Mila tak perlu lagi menjaga jarak untuk memantau Naya. Dengan beberapa alasan yang ia buat saja, Naya sudah mempercayainya. Ayo naik, ajak Mila seraya menyalakan mesin motornya. Naya hanya mengangguk dan segera duduk di atas motor. Mereka berdua pergi meninggalkan halaman rumah dengan kecepatan sedang. 10 menit kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di depan rumah Dinda. Tok tok. Naya mengetuk pintu rumah Dinda. Baru saja ia mengetuk, Dinda langsung membukakan pintu rumahnya. Nay, kau sama siapa? Dinda menoleh ke arah Mila. Ia heran. Hai, aku Mila, teman kerja Naya, sapa Mila dengan antusias. Ia mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Dinda menyambut uluran tangan Mila dengan ramah.
Seraya berkata, "Dinda, teman lama Naya," ujarnya. Mila hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Boleh dia ikut nginap di rumahmu, Din? Soalnya dia tadi pengen nginap di rumahku, tapi kan aku harus pergi bekerja," jelas Naya, seraya melirik sekilas ke arah Mila. "Tentu saja boleh, aku malah lebih senang," balas Dinda yang tak kalah antusiasnya. "Makasih, Din." Ketiga sejoli itu pun masuk ke dalam rumah. Saat melihat foto-foto Dinda yang ada di dinding, Mila sedikit terkejut. Bagaimana bisa nona muda berteman dengan wanita seperti ini? Gumam Mila dalam hati. "Duduklah, aku akan mengambilkan minuman untuk kalian," ucap Dinda. "Aku ikut," sahut Naya. "Mil, kau tunggu di sini sebentar ya. Ada yang ingin aku bicarakan sama Dinda," sambung Naya berbicara kepada Mila. "Iya, Nay," balas Mila. Sementara di tempat lain, atau lebih tepatnya di salah satu kamar hotel yang ada di klub malam. Saat ini, seorang pria tengah berbaring di atas tumpukan bunga mawar. Ia berbaring di atas kasur. Pria itu adalah pria yang kemarin mengintip aktivitas Aurel dari kaca jendelanya. Ia begitu sangat senang karena sebentar lagi ia akan menyicipi rasa dari Aurel. Foto-foto cantik Aurel tertempel di mana-mana. Lilin-lilin yang menyala serta bunga mawar yang berserakan. Persiapan untuk pesta menyicipi malam ini benar-benar sangat romantis dan sempurna. Bahkan pria itu sudah mengajak Aurel untuk bertemu malam ini. Wanita itu sangat membuatku gila. Aku sudah tak sabar lagi membuatnya tidak bisa berjalan. Pria itu tertawa. Ia memikirkan saat Aurel yang kelelahan setelah melayaninya. Pria itu bernama David. Pria yang cukup terkenal dan tak kalah tampan dari Daniel. Ia pria yang bisa dibilang bermuka dua. Ia akan sangat lembut kepada orang yang ia incar dan menjadi ganas setelah orang itu sudah berada di genggamannya. Banyak wanita yang sudah menjadi korban. Mereka semua dicampakkan begitu saja setelah percintaan satu malam. Bahkan ada yang hamil anak David. Namun David menyuruhnya untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungan itu. Mau tidak mau, wanita yang hamil itu harus menggugurkannya. Karena jika ia tidak menggugurkannya, pasti David akan menyiksanya habis-habisan. Sudah 1 jam pria itu berbaring di atas kasur, membayangkan adegan percintaan nanti dengan Aurel. Sepertinya pesta sudah dimulai. David melirik jam arloji di tangannya yang menunjukkan pukul 8 lewat. David segera bangkit dan pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, saat ini David tengah membetulkan pakaian dan rambutnya yang sedikit berantakan. "Kita bertemu, sayang," sorak David tersenyum licik. Karena sudah siap, David kembali keluar dari kamar mandi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.